Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasithiyah. Kita terakhir sampai ijma. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan fasal tentang Ahlus Sunnah. Di antara metode Ahlus Sunnah di dalam memahami akidah ajaran Islam, dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan kemudian ijma. Ijma yang disebutkan merupakan prinsip atau pokok ketiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah yang sahihah, sunnah yang sahih, dan yang ketiga adalah ijma. Ini ijma yang merupakan prinsip atau akidah di dalam akidah merupakan dasar. Demikian juga di dalam syariat, yang mana ijma merupakan dasar ilmu dan agama ini. Sehingga dengan tiga prinsip atau tiga dasar, Al-Quran, Sunnah, dan ijma, inilah seluruh amalan, akidah, keyakinan, perkataan, perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, ini ditimbang apakah ini adalah merupakan bagian dari agama ini atau keluar darinya. Lalu dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wal ijma'ul ladzi yandabitu. Nah, di sini ijma yang bagaimana, yang dijadikan sebagai patokan. Ijma yang yandabitu, ijma yang bisa dijadikan patokan. Huwa ma kana alaihi salafus salihu, yaitu yang disepakati oleh para salaf, yang dijalankan, disepakati oleh para salafus saleh. Ini ijma yang bisa dipegang, ijma yang bisa dipastikan keberadaannya, karena yang memungkinkan untuk dikumpulkan data terjadinya kesepakatan itu adalah kesepakatan yang terjadi di masa yang sudah lampau, masa awal. Ijma para sahabat, tabi'in, tabi'in yang secara total bisa ditelusuri rujukannya, karena pendapat-pendapat para salaf, pendapat para sahabat, tabi'in, tabi'in ini sudah terkumpul, dibukukan di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Kitab hadis, kitab penukilan dari para atau asar dari para salafus saleh radhiyallahu anhum, ini sudah terkumpul dan sudah diteliti.
Ini diteliti kesohihannya, validitasnya. Ini bisa dipertanggungjawabkan di masa yang sudah terdahulu. Makanya ijma atau penukilan ijma, karena banyak sebenarnya penukilan ijma, tapi tidak semua penukilan itu bisa diterima. Tidak semua penukilan ijma itu adalah penukilan yang benar. Kadang dikatakan ini ijma, disepakati, ternyata ada yang menyelisihi. Ada pendapat sebagian ulama di suatu tempat yang menyelisih pendapat yang dikatakan sebagai ijma. Karena itu penukilan ijma yang bisa dipercaya atau bisa dikatakan validitasnya itu sudah jelas memang disepakati oleh para ulama. Ini yang terjadi di masa salaf saleh. Nah, adapun yang belakangan, sebagian ulama mereka mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan barang siapa yang mendakwakan adanya ijma, ini setelah generasi awal, maka itu sangat sulit untuk dibuktikan kebenaran ijma tersebut. Ini bahkan sampai beliau mengatakan faqad kadzaba. Ini orang yang mengatakan ada permasalahan yang ijma disepakati setelah zamannya salaf, ini setelah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia telah berdusta atau telah kemungkinannya ini sangat sulit untuk dibuktikan. Maka yang terjadi secara pasti penukilan ijma adalah ijma yang sudah terjadi di masa para salaf, para sahabat, tabi'in. Makanya ini yang bisa dijadikan pegangan, ini disepakati. Maka penukilan ijma setelah itu, setelah zamannya para ulama Imam Ahmad bin Hanbal dan setelahnya sampai sekarang, maka perkara yang sangat sulit untuk bisa dipastikan terjadinya ijma. Kalau disebut jumhur ulama, mayoritas masih memungkinkan. Ini karena terkadang ditemukan pendapat yang berbeda, meskipun itu pendapat minoritas, sehingga hanya bisa dikatakan ini pendapat jumhur. Jumhur itu mayoritas. Tapi kalau ijma itu secara 100% semua ulama berpendapat sama. Nah, untuk bisa mengumpulkan seluruh ulama dunia, ini di satu zaman apalagi sekarang ini, untuk dikatakan bahwa mereka semuanya sepakat, ini yang sulit untuk pembuktiannya. Yang bisa adalah yang terjadi di zaman salafus saleh. Makanya Syekhul Islam yang dhabit, ini yang betul-betul bisa dibuktikan validitas kesepakatan itu yang sudah terjadi di masa lampau. Ya cuma para salafus saleh idza ba'dahum, karena setelah para salaf kasural ikhtilaf, sudah banyak terjadi perselisihan, hampir permasalahan-permasalahan yang baru muncul belakangan. Karena kalau sudah ada di zaman dulu mesti sudah ada penukilan pendapat siapa saja atau ijma, ini sudah dinukil. Pada generasi salaf ketika ini disebutkan para ulama semuanya sepakat, masih mungkin untuk dibenarkan atau diterima. Karena di zaman itu masih para ulama masih bisa tertentu diteliti, ini memang ulama, ini memang di Mesir, di Irak, di Makkah, di Madinah, semua tempat mereka ketika dibukukan oleh para ulama, oh ini pendapatnya sama semua. Seperti apa contohnya? Ijma tentang
atau dari para ulama, dari para sahabat tabi'in, semuanya dinukil adanya ijma, kesepakatan bahwa Allah di atas. Ini para ulama telah menukil adanya apa? Ijma. Kenapa? Dibuktikan dari penukilan para salafus saleh. Tidak ada satupun yang menyelisihi akidah ini. Tidak ada satupun penukilan bahwa mereka mentakwil ayat-ayat sifat kemahatinggian Allah. Semuanya menyebutkan kemahatinggian ini hakiki, zatnya, kekuasaan Allah, ini kedudukan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Ini semuanya maha tinggi yang sesungguhnya, maha tinggi zatnya, maha tinggi kekuasaannya. Ini sehingga semuanya para ulama dinukil dari mereka, termasuk imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, bahkan yang paling keras dalam masalah ketinggian Allah, kemahatinggian Allah adalah Imam Abu Hanifah. Sampai beliau dengan yakin memastikan orang yang menyelisihi perkataan para salaf ini, keyakinan para salaf, maka dia telah sesat sejauh-jauhnya. Ini bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan kafir kalau enggak mengatakan Allah di atas. Kalau tidak mengakui Allah beristiwa di atas arsy ini, atau kemahatinggian Allah itu beristiwa di atas arsy, maka dia telah kafir. Sampai Abu Hanifah demikian apa? Tegasnya dan kerasnya. Karena ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ini sejak zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya penukilan ijma ini yang jelas bisa dipastikan validitasnya adalah yang terjadi di zaman salafus saleh. Karena setelah mereka kasurul ikhtilaf, banyak terjadi perselisihan, wantasyara fil ummah, dan telah tersebar di umat ini. Artinya terjadinya perselisihan meskipun sedikit. Nah, ini meskipun dalam masalah fikih. Maka ini telah tersebar pendapat-pendapat para ulama, sehingga dikumpulkan oleh para ulama yang memungkinkan untuk disepakati itu adalah ijma, adalah yang terjadi di zaman para salaf. Nah, di sini beliau mengatakan, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan lamma dzakara tariqata ahli sunnah. Ketika selesai menyebutkan metode ahlus sunnah, fi masailil usul, di dalam masail permasalahan al-usulul muayyanah, prinsip-prinsip yang mendasar yang sudah tertentu. Nah, ini beliau setelah menyebutkan secara global, setelah dikumpulkan semuanya akidah ini secara urut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Wasithiyah ini, beliau kemudian menukil adanya ijma, kesepakatan bagaimana prinsip ahlus sunnah. Mereka ini juga ada namanya ijma. Kalau sudah disepakati maka menjadi suatu keyakinan. Ketika jelas ijma itu, maka jika itu permasalahan yang berkaitan dengan akidah, maka telah dinukil ijma. Nah, ini. Nah, ketika disebutkan metode ahlu sunnah di dalam permasalahan prinsip pokok-pokok yang mendasar, yang sudah tertentu, maka dzakara tariqahumul kulli fa akhdhi dinihim. Maka beliau menyebutkan metode al-kulli yang kompleks, yang general, artinya yang utuh. Ini bagaimana sebenarnya secara seutuhnya gambaran metode para salaf di dalam khususnya menetapkan masalah akidah, usul. Di dalam mengambil agama mereka, usuluhu wa furuhu, baik itu yang sangat mendasar fondasional, yaitu apa? Akidah. Ini usul yang disebutkan di sini maknanya adalah apa? Akidah. Wa furu'i, demikian juga yang cabang. Yang cabang ini maksudnya adalah apa? Adalah permasalahan fikih ijtihadiyah.
Ini. Maka yang menjadi dasarnya sebagaimana tadi disebutkan 3 hal. Al-Quran, Sunnah dan apa? Ijma'. Ini. Wa annahum salaku fi dzalika. Dan bahwa mereka berjalan dalam hal ini di atas siratal mustaqim. Salaku as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Wal ismatin nafi'ah. Itu. Demikian juga dari yang betul-betul termaksum, terjaga dari kesalahan dan bermanfaat, yaitu lil kitabi was sunnah. Alkitab dan apa? As-sunnah. Wattaba'u a'dhaman nas ma'rifatan. Dan mereka mengikuti orang-orang yang paling agung ilmunya, ma'rifah pengetahuannya yang bermanfaat. Ini. Demikian juga mengikuti ittiba Alkitab dan Sunnah wa humus sahabah. Siapa yang paling berjalan di atas jalan yang lurus setelah Rasulullah? Siapa? Tentunya sahabat. Subhanallah. Ini wa humus sahabah, dan merekalah yang masuk dalam barisan kedua setelah Al-Quran, Sunnah, yang setelah apa? Rasulullah SAW, yang paling mengetahui Allah Rasulnya. Maka mereka adalah para sahabat. Ini secara umum, sahabat secara umuman, wal khulafaur rasyiduna khususan, dan yang lebih secara khusus lagi adalah para khulafaur rasyidun yang disepakati oleh mereka khulafaur rasyidun. Maka berarti ini jelas sunnah Rasulullah SAW, dan itulah menjadi landasan. Ini yaitu apa? Para sahabat secara umum dan khulafaur rasyidun secara khusus. Kenapa? Karena Rasulullah yang berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Fasalaku, maka mereka berjalan menuju kepada Allah, ilallahi, mereka berjalan dalika tariqa, dengan berada di atas jalan ini. Ini betul-betul berjalan di atas jalannya yang telah dijalani oleh para salafus saleh, sehingga kita tinggal napak tilas. Ini kalau bahasa kita apa? Napak tilas, artinya kita berjalan menapaki jejaknya para sahabat. Ini jejaknya Rasulullah dan para sahabat. Makanya dikatakan di sini, fasalaku ilallah dzalika tariqul mustaqim. Mereka berjalan di atas jalan yang lurus ini. Karena itulah yang sudah dijalani oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dalam memahami agama secara keseluruhan. Maka mereka para sahabatlah dan juga generasi setelahnya yang patut untuk diikuti dalam beragama. Nah, ini yang menjadi patokannya. Selain yang difahami oleh para salafus saleh, maka sedikit banyak telah menyimpang. Sedikit ataupun banyak, maka mereka setelah banyak yang menyimpang. Dan itu sudah terjadi di zaman sahabat, masih ada. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidun, di zamannya Utsman bin Affan, sampai Utsman dibunuh. Dari mana? Ternyata dari sumbernya akidah yang batil, yang salah. Jadi masalah akidah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, ini secara umum para sahabat, secara lebih khusus Khulafaur Rasyidun yang mereka adalah pengganti Rasulullah SAW, yang meneruskan Rasulullah SAW tugasnya sebagai seorang Rasul. Sehingga mereka berjalan di atas jalan mustashibina hadhil usulil jalilah, dengan mustashibin, diiringi. Nah, ini mereka senantiasa diiringi dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ini karena jadi patokan. Tidak akan ahlu sunnah menyelisihi 3 ini. Bahkan ini 3 perkara yang menjadi dasar ahlu sunnah. Akidah ahlu sunnah itu didasarkan kepada 3 ini: Al-Quran, Sunnah dan apa? Ijma'.
Sudah nggak ada yang lain. Sehingga akidah Ahlussunnah dibangun berdasarkan 3 prinsip. Apa yang menyelisih tiga ini, maka ini adalah tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Nih. Mustashibina hadhil usulil jalilah, sehingga dengan menggunakan prinsip-prinsip yang agung ini, wa ma ja'ahum mimma qalahun nas, yang dibawa kepada mereka apa yang dikatakan oleh manusia, au dhahabu ilaihi minal maqalat, dan berbagai maqalat, berbagai perkataan selain Allah dan Rasulnya, wazanuhu bimi'yaril kitabi was sunnati wa ijma'i sahabah. Ini prinsipnya, bahwa seluruh yang dikatakan oleh manusia berkaitan dengan agama ini, maka harus ditimbang wazanu bimi'yaril kitabi was sunnati wal ijma'. Patokannya apa? Al-Quran, Sunnah, dan apa? Ijma'. Ijma'nya siapa? Ijma' sahabah. Ini. Sehingga apa? Mereka menimbang dengan Alkitab, Sunnah, dan ijma' sahabat. Perhatikan di sini. Dibatasi ijma' sahabat. Ini yang paling pertama disebutkan. Ijma'nya sahabat. Setelahnya wal qurunil mufaddalah. Dan baru furunul faddalah, yaitu generasinya masih sahabat juga. Khulafaur Rasyidin ini lebih yang pertama mengerucut setelah Rasulullah SAW wafat. Maka Khulafaur Rasyidin, sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ini. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin bagaimana? Maka dilihat sejauh mana keyakinan mereka dalam berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf yang sudah disebutkan sebelumnya ini. Karena ini sebenarnya patokan. Semua kelompok dengan berbagai macam akidahnya, maka harus dilihat kesesuaiannya dengan akidah salaf. Nah, ini yang penting sudah disepakati, akidah salaf menjadi patokannya. Sudah. Kalau begitu seluruh akidah selain akidah salaf harus tunduk. Nah, ini harus tunduk kepada akidah para salafus saleh. Karena ini jalan satu-satunya. Nah, ini keselamatannya. Maka disebutkan wal qurunil mufaddalah, ijma'nya sahabat dan qurunil mufaddalah, dan 3 generasi pertama yang mufaddalah, yang diagungkan. Fastaqamat tariqatahum, mereka ini sudah sepakat. Ini istiqamah. Ini jalan mereka. Wasalaku min bid'il aqwal wasalimu min bid'il aqwal, dan mereka itu selamat dari berbagai bid'ah, baik itu bid'ahnya berupa aqwal, ucapan, dan yang dimaksudkan adalah akidah. Dan ini yang paling berbahaya kalau bid'ah itu bid'ah akidah, karena sebagian diantaranya bisa mengeluarkan dari apa? Islam. Kalau menyimpang maka keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Salimu min bid'il aqwal, mereka selamat dari berbagai bid'ah yang berupa ucapan, al-mukhalifah, yang menyelisihi lima alaihi rasul, menyelisihi apa yang dilaksanakan, diamalkan, dijalankan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Fil i'tiqadat, dalam perkara i'tiqadat, perkara-perkara akidah. Seperti tadi contohnya, sifat-sifat yang disepakati para ulama. Bahkan sebenarnya sifat itu sudah disepakati, tapi yang paling banyak dibahas penyimpangan dalam akidah ini, permasalahan yang dipertahankan Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satunya Al-Quran adalah apa? Kalamullah, firman Allah. Kemudian yang kedua permasalahan keyakinan yang jelas menyimpang, dan itu sudah terjadi di zaman para salaf, seperti keyakinan Jahmiyah yang sesat. Nah, ini bagaimana mengingkari Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Nabi Musa, Allah berbicara kepada Musa secara langsung tanpa perantara.
keyakinan ini ternyata telah diselisih oleh sebagian kelompok yang mereka menyelisih akidah Rasulullah, para sahabat dalam masalah akidah. Maka ahlu sunnah mereka yang selamat dari berbagai keyakinan-keyakinan sesat ini. Sehingga apa? Banyak bid'ah berupa akwal, berupa perkataan. Kalau bid'ah amaliyah, perbuatan, itu sebenarnya adalah bersumber dari bid'ah apa? Akidah. Bid'ah yang berkaitan dengan amaliyah, dengan perbuatan, maka ini sebenarnya semuanya adalah cabang dari akidahnya. Ini merupakan pecahan dari akidah. Makanya akidah ini sangat penting, karena dengan akidah inilah didasarkan seluruh aturan syar'i dalam agama ini yang diturunkan kepada Rasulullah, maka dibangun di atas akidah yang satu ini. Ini akidahnya para salaf. Akidahnya para salaf. Dan seluruh akidah yang berkaitan dengan permasalahan akidah ini, maka ini harus didasarkan kepada apa yang telah dijalankan para sahabat dan generasi yang pertama, al-mufaddalah. Ini. Jadi mereka selamat dalam akidah, dalam permasalahan apa? Akidah. Kenapa? Karena mengikuti senantiasa jejaknya para salafus saleh, jejaknya para ulama. Ini. Nah, disebutkan mereka selamat dalam masalah akidah, kama salimu min bid'il a'mal, sebagaimana mereka juga selamat dalam bid'ahnya akwal, a'mal. Apa bid'ah amal? Amalan-amalan berupa perkara perbuatan yang dilakukan. Ini yang menyimpang dari ajaran agama ini, yang diharamkan dan seterusnya. Bahkan sampai di antara bentuk penyimpangan dalam masalah akidah, yaitu kultus terhadap kuburan. Ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya para salaf. Dan merajalelanya banyak bermunculan kuburan-kuburan keramat yang dikeramatkan. Jadi kuburan yang dikeramatkan ini seakan-akan sudah di mana-mana. Ini di mana-mana terjadi yang namanya apa? Kultus terhadap kuburannya yang dianggap kuburan wali. Yang ini kalau didatangi bisa menyembuhkan penyakit, bisa mengatasi seluruh problematika kehidupan. Datang saja ke kuburan. Bukan berdoa kepada Allah di masjid, di tempat mana saja, maka dia mendatangi kuburan, minta kepada yang dikubur. Ini keyakinan yang jelas menyimpang dari para salafus saleh. Ini amalan-amalan yang menyimpang dan diterkandung di dalamnya kesyirikan. Ini jelas penyimpangan yang jauh. Idza lam ya'taqid, idza lam yata'abbadu wa lam yashra'u illa ma syara'a Allah wa rasuluhu. Kenapa? Karena mereka tidaklah beribadah, para salafus saleh. Para salafus saleh tidaklah mereka beribadah, walam yashra'u, dan tidak menetapkan syariat, tidak menerapkan syariat, illa kecuali ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, kecuali yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini penting, prinsip-prinsip yang disebutkan. Jadi Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di awal kitabnya beliau menyebutkan global akidahnya. Ini adalah akidah Ahlussunnah, Al-Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah sampai hari kiamat, yang mana mereka mempunyai prinsip-prinsip akidah sebagai berikut. Nah itu usul. Ini adalah para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengawali kitabnya ini dengan keyakinan ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah. Ini kemudian setelahnya membahas rincian akidah. Setelah rincian akidah disebutkan oleh Syekhul Islam, yang terakhir adalah prinsip apa? Kembali lagi kepada prinsip yang pertama disebutkan. Dan ini yang juga dilakukan oleh para ulama yang lain, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani dan yang lainnya. Jadi awalnya itu disebutkan secara
global akidahnya. Kita harus berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, ijma' para salaf. Nah setelahnya kemudian dirinci akidah. Akidah asma wa sifat, akidah terhadap bagaimana penguasa, sampai seterusnya. Kemudian baru di akhirnya disebutkan tentang akidah secara global lagi. Nah, ini akidah secara global yaitu apa? Pentingnya berpegang kepada 3 generasi pertama dalam mereka berakidah. Nah, ini bukan hanya fikih saja, tapi akidah ini yang lebih penting. Ini. Sehingga seluruh akidah Ahlussunnah telah disepakati. Telah disepakati ijma', maka inilah yang harus dipegang. Nah, ini bukan akidah baru yang tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah beserta ijma' para salaf. Ini yang bisa kita bahas dan kita insyaallah akan membacakan dalam pembahasan yang akan datang prinsip yang juga merupakan prinsip yang global ini yang akan mengakhiri kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Insyaallah akan kita bacakan dalam kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.